Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, aku mau menjelaskan terkait pengukuran arus metode Lagrange yang akan kita lakukan insya Allah hari Sabtu atau Minggu tanggal 20 atau tanggal 21 September ini di Wisdom Park, teman-teman. Adapun tujuan dari pengukuran ini yakni agar kita dapat melakukan pengukuran arus, lalu melakukan pengolahan dan kecepatan arus serta debit air, serta kita akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan arus dan menganalisis hasil pengolahan data. Untuk alat dan bahan yang teman-teman perlukan nantinya, yang pertama ada bola, yang kedua ada rolmeter dan pita ukur, yang ketiga stopwatch, serta yang keempat formulir pengukuran yang udah kami sediakan di Google Classroom. Untuk bolanya sendiri itu teman-teman nanti teman-teman bisa pakai bola plastik atau benda lainnya juga boleh yang bisa mengapung. Terus nanti bolanya itu teman-teman ikat pakai tali biar untuk memudahkan teman-teman buat narik bolanya. Oke, kita langsung aja ke bagian pelaksanaan praktikumnya. Yang pertama ini menentukan titik awal titik akhir pengukuran. Pemilihan lokasi pengukuran diutamakan pada bagian aliran yang lurus, seragam, dan menghindari pusaran air atau gangguan yang menyebabkan perbedaan arus. Oke, teman-teman. Di sini misalnya ini aku ada gambar contoh sungai ya. Nah, kita itu ngukur start dari hulu ke hilir, yakni dari datangnya arus ya teman-teman. Terus misalnya garis merah ini, dua garis merah ini, yaitu merupakan daerah start awal pengukuran dan daerah akhir pengukuran. Nah, yang teman-teman perlukan yakni mengukur jarak antara titik awal dan titik akhir. Jadi nanti teman-teman mengukur jarak titik awal sini ke sini, mengukur pakai pita ukur. Bisa diukur 3-5 kali pengukuran, terus nanti di rata-rata dapatlah panjangnya. Terus kemudian teman-teman mengukur panjang penampang sungai dengan mencatat lebar sungai pada titik awal dan titik akhir. Teman-teman itu juga diminta untuk mengukur panjang penampang sungai. Berarti nanti teman-teman juga mengukur ini ya. Di sini teman-teman ukur. Terus yang di bagian hilir juga teman-teman ukur pakai pita ukur. Lalu berikutnya mengukur kedalaman sungai. Pengukuran dilakukan pada bagian tepi kiri, tengah, dan tepi kanan saluran. Kemudian dihitung rata kedalaman saluran tersebut. Dari nilai rata tersebut kalikan dengan nilai lebar penampang untuk memperoleh nilai luas penampang saluran. Oke, jadi teman-teman, nanti misalnya di bagian hulu ini, teman-teman ukur, misalnya kita ngukur tuh dari kanan ya, anggaplah ini aku tulis nih ya, start ngukur kita sebelah kanan. Berarti kan dari sini, kita ukur kita tarik ke arah kiri gini kan misalnya. Nah, pas di pertama sekali ini, teman-teman catat kedalamannya. Misalnya berarti ini kan jaraknya 0 ya, karena paling ujung kanan. Misalnya nilai jarak 0 itu kedalamannya 0,15 meter. Terus teman-teman ukur nih, pita ukur pas di tengah-tengah aliran sungai. Di sini. Terus teman-teman ukur kedalamannya lagi. Kedalaman itu berarti kan dari permukaan air ke dasar air. Misalnya 0,2 meter. Terus teman-teman ukur lagi, tarik pita ukur sampai ke ujung sebelah kiri sungai. Lalu teman-teman juga ngukur kedalamannya di bagian sini. Misalnya 0,3 meter kedalamannya daerah sini.
Untuk kedalamannya misalnya di daerah Wisdom itu nggak dalam ya teman-teman, paling sekitar 10 sampai 30 cm deh. Nanti pas saat pengukuran teman-teman emang nyebur ke sungai sini, jadinya siap bermain basah-basahan. Kemudian yang untuk daerah hilir juga lakukan hal yang sama ya teman-teman. Jadi di bagian sini nih, kan ini jaraknya 0 ya. Start dari 0, diukur kedalamannya, diperoleh nilai sekian. Terus diukur di bagian tengah sungai, dapat jaraknya sekian, terus kedalamannya sekian. Terus diukur lagi ke bagian paling ujung kiri ini, dapat jaraknya sekian, terus kedalamannya sekian. Oke, teman-teman catat nanti di formulir pengukurannya ya. Kemudian dari hasil pengukuran itu, nanti teman-teman bisa memperoleh nilai luas penampang saluran. Caranya gimana nih caranya? Nilai rata kedalaman dikali dengan nilai lebar penampang. Jadi kan ini kan dapat nih nilai kedalaman, misalnya kedalaman 1, kedalaman 2, kedalaman 3. Nanti teman-teman rata-rata, terus nanti teman-teman dikalikan dengan lebar penampang ini dari kiri ke kanan ini. Nah, nanti kan diperoleh luas, diperoleh luas penampang hilir. Nah, untuk yang hulu juga demikian ya teman-teman, dihitung juga lebar penampangnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk bagian selanjutnya, yakni melakukan pengukuran kecepatan arus pada titik awal dan titik akhir menggunakan bola atau barang yang bisa mengapung lainnya. Dengan ketentuan sebagai berikut, yakni yang pertama, pada titik awal, lepaskan bola bersamaan dengan dimulainya pengukuran waktu. Pada titik akhir, ukur waktu ketika bola sampai pada titik akhir. Hitung dan catat waktu tempuh bola, terus ulangi pengukuran hingga 5 kali, kemudian dilakukan perhitungan kecepatan. Oke, jadi eh, teman-teman nanti kan disuruh bawa bola atau barang lainnya ya. Nanti misalnya bolanya di sini nih, yang merah ini. Kita ganti deh warna lain, warna kuning. Misalnya bolanya kan di sini. Terus teman-teman biar ini ngapung. Terus bolanya kan nanti bergerak, terus misalnya nih, titik akhirnya kan di sini. Nah, terus kan teman-teman ngitung nih, nyatet waktunya nih dari bola ini bergerak ke sini, dari bola ini bergerak dari hulu sampai bola itu nyentuh di daerah hilir. Misalnya dapat nilai 12 detik. Nah, kemudian teman-teman juga butuh nilai jarak bola itu. Jaraknya ini diperoleh atau sama dengan panjang lintasan. Nih yang garis kuning ini. Nah, gimana caranya? Sementara kan bola itu kan bergerak, pasti kadang dia ngikutin arus, kadang miring ke kiri, miring ke kanan, nggak mesti langsung lurus banget kan, sesuai dengan lintasan. Teman-teman kan tadi ingat gak disuruh mengukur panjang lintasan ini kan, panjang samping ini dari hulu ke hilir. Nah, nilai panjang ini nih kita anggap sebagai nilai jarak terpanjang. Bukan, maaf, bukan jarak terpanjang, tapi jarak lurus. Jadi ini
jarak lurus. Nah, kemudian bola ini kan bergeraknya pasti melenggak-melenggok. Teman-teman juga butuh nih perhitungan jarak dari sini. Dari maaf, salah. Dari sini nih. Ini kan hulunya di sini nih. Nah, teman-teman nanti ngukur nih jarak dari ujung tepi kanan sungai ke bola saat mau diluncurkan. Ukur jaraknya, terus pas bola udah nyentuh di hilir, teman-teman juga ukur dari jarak dari sisi kanan ini, di sisi sungai ke kanan, ke area bola menyentuh hilir. Kan dapat tuh. Nih. Jadi kira-kira nanti skemanya kayak gini nih. Ini kan bola kuningnya bergerak sampai sini nih, teman-teman. Ke sini kan bola kuningnya. Nah, itu tuh kan merupakan panjang lintasan, nilai yang akan kita cari. Sementara ini, garis yang lurus ini, jarak hulu ke hilir yang ini yang tadi aku bilang nanti kalian ngukur. Nah, gimana caranya dapat panjang lintasan? Berarti kita pakai Pitagoras. B kuadrat sama dengan C kuadrat. A itu apa, B itu apa, C itu apa teman-teman? C itu nilai panjang lintasan. Nilai panjang lintasan. Sementara A itu nilai jarak dari hulu ke hilir ditambah B ini apa? B itu selisih jarak tepi ini, nih teman-teman, ke posisi akhir bola. Aku ulangi ya. Jadi C itu panjang lintasan, nilai yang kita cari ini C, itu C. Kemudian A itu jarak hulu ke hilir, ini tadi, ini jarak hulu ke hilir. Sementara B itu tuh selisih dari ini jarak tepi ke posisi awal bola dan jarak tepi ke posisi akhir bola. Ini nih, yang kuning ini nih ya. Nah, nanti diperolehlah nilai panjang lintasan. Kemudian nih teman-teman rumusnya udah catat. Kemudian lanjut ke perhitungan debit aliran di titik awal dan di titik akhir menggunakan persamaan yang tercantum pada modul. Maksudnya persamaan yang ini ya, Q sama dengan AV. Jadi nanti teman-teman kan udah dapet tuh luas penampang tuh yang hulu berapa, yang hilir berapa. Terus dapat juga kan V kecepatan aliran itu dari pengukuran tadi yang bola dicemplungin. Terus teman-teman ukur waktu serta panjang lintasannya. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa ngukur debit air berapa gitu. Misalnya kayak contoh. Nah, ini. Nanti dapat rata-rata debitnya juga ya. Jadi kan teman-teman dapat luas penampang hulu, luas penampang hilir, terus teman-teman rata-rata, terus kan ada dapat kecepatan aliran tadi, terus ya tinggal dihitung debitnya, yakni luas penampang dikali kecepatan, gitu. Oke, kemudian periksa perbedaan nilai debit di titik awal dan titik akhir. Ulangi pengukuran jika terjadi perbedaan nilai yang besar. Teman-teman nanti ngecek ya, perbedaan nilai debit air di titik awal dan titik akhirnya itu seberapa. Kalau memang nilainya besar ya nanti kemungkinan antara perhitungannya yang salah atau gimana, nanti teman-teman bisa jelaskan ya di laporan. Ini terus teman-teman juga diminta jawab analisis ini ya nanti. Untuk deadline praktikum ini masih di minggu
depannya lagi ya teman-teman. Jadi buat Rabu besok teman-teman ngumpulin tugas yang terkait ini pengolahan data arus yang sampai aku jelasin di bagian diagram ROS ini. Nah, sementara yang nanti ini pengukuran ini kan nanti kita laksanakan antara Sabtu atau Minggu sesuai dengan kesepakatan kelas. Nah, habis itu dikumpulkannya masih Rabu depannya lagi. Gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan, boleh teman-teman tanyakan ke aku atau Aziz ya. Untuk formnya nanti akan kami berikan form pengukurannya di Google Classroom ya, atau mungkin nanti di grup. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.